khususnya dari Wahyu pasal 2 sampai Wahyu pasal 3 ya. Di sana ada 7 gereja yang disebutkan di dalam Wahyu pasal 2 sampai Wahyu pasal 3. Nah, sebelum mulai, saudara-saudari, seperti yang disampaikan oleh Kak Ronald ya minggu lalu, ketika kita baca Wahyu, kita harus tahu ya apa yang ingin dituliskan oleh sang penulis, yaitu Yohanes ya. Yang pertama, di pasal 1 kita bisa temukan bahwa Wahyu adalah sebuah kitab tanda-tanda ya. Jadi ketika baca Wahyu ada dituliskan naga merah padam ya yang besar. Bukan berarti secara harfiah itu benar-benar naga besar ya, tapi itu sebuah tanda. Dan Wahyu juga ditulis untuk menunjukkan apa yang sudah ya terjadi, sedang dan akan terjadi. Jadi yang lampau, sekarang, dan juga yang akan datang. Nah, kalau bicara mengenai 7 gereja atau 7 jalan pemenang yang sudah disampaikan ya, khususnya minggu lalu sangat lengkap, mulai dari jalan pertama sampai jalan terakhir. Saudara-saudari, semoga tidak jatuh ya kepada introspeksi diri. Wah, aku lagi ada di mana ya? Lagi di Efesus, atau mungkin aku lagi di Smyrna. Oh, aku lagi menang ya. Aku lagi pulih sepenuhnya di Philadelphia. Lalu karena introspeksi diri, akhirnya merasa aku lebih baik daripada saudara itu ya, karena saudara itu sepertinya lagi di Smyrna ya, atau saudara itu kayaknya lagi di Pergamus deh, lagi mengasihi dunia. Nah, jalan ini bukan berarti Anda lebih baik ya daripada yang lain, atau kondisi Anda lagi di mana. Karena satu hal yang pasti ya, di tiap gereja itu Tuhan selalu panggil para pemenangnya, dan juga Tuhan mewahyukan ya dirinya kepada masing-masing, dan juga dia juga memberikan panggilan ya kepada para pemenang. Jadi di setiap gereja, di setiap masa, Tuhan itu selalu memanggil para pemenangnya. Bahkan di dalam kondisi gereja yang separah Tiatira dan juga Pergamus, Tuhan tetap panggil para pemenangnya. Demikian. Jadi semoga ini adalah jalan terakhir ya gereja di Laodikia. Jadi saya nggak akan bahas banyak karena sudah dibahas oleh saudara yang sebelumnya. Tapi semoga apa yang disampaikan tidak membuat kita jadi introspeksi diri atau mengintrospeksi orang lain ya. Saya ada di posisi mana, orang itu di posisi mana, saya lebih baik daripada orang itu lagi di posisi mana, lebih buruk daripada saya. Nggak demikian ya, tapi kita harus tahu bahwa di setiap kondisi kemerosotan, kegagalan, Tuhan selalu menemukan dan selalu memberikan panggilan bagi para pemenang. Oke, sebelum kita masuk, saya akan agak review dikit, tapi nggak akan secara detail, hanya beberapa fakta yang mengenai jalan pertama sampai yang ke-6 ya. Oke. Nah, yang pertama ada ini ya, kepada gereja di Efesus. Nah, di sana ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Misalkan di Efesus tuh ada hal-hal baik yang mereka kerjakan ya, seperti mereka mau berjeri lelah, mereka juga bertekun, mereka juga tidak bertoleransi terhadap orang jahat, mereka juga mampu menguji ya rasul palsu, bahkan membenci perbuatan para pengikut Nikolaus ya, atau orang-orang yang menetapkan kasta-kasta itu ya. Nah, tetapi di tengah situasi yang normal dan baik ya dari gereja di Efesus, Tuhan itu mencela mereka karena mereka meninggalkan kasih yang semula. Ya, akibatnya adalah mereka akan diambil ya kaki pelitanya dari tempatnya. Jadi kehilangan kesaksian. Nah, karena itu Tuhan tetap memanggil para pemenangnya bagaimana supaya menang dari kondisi yang abnormal ini ya, dari meninggalkan kasih yang semula. Ya, belajar untuk mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Juga kita harus sadar kemerosotan kita ya. Kemudian
Yang paling penting bertobat ya, berpaling dan melakukan lagi apa yang telah semula kita lakukan. Jadi ini yang pertama ya, Efesus di tengah situasi yang normal dari gereja di Efesus, di tengah segala perbuatan yang dipuji dan baik, ada satu kondisi abnormal ya dari mereka, yaitu mereka dicela karena mereka meninggalkan kasih mereka yang semula. Ya, kita lihat di sini, kita belajar, mungkin kita orangnya sangat bergairah ya, bergairah melayani Tuhan, berjadi lelah, bertekun, tapi jangan lupa ya, untuk tetap memperhatikan kasih kita ya. Jangan sampai kita hanya jatuh di dalam perbuatan luaran, tetapi lupa akan kasih yang mula-mula itu ya. Nanti jatuhnya jadi rutinitas ya, aktivitas yang berulang-ulang. Oke, kemudian ada pesan ya kepada gereja di Smyrna. Nah, saudara, sebelum lanjut, minggu lalu Kak Ronald juga sudah sampaikan bahwa secara fisik gereja-gereja yang disebutkan di Wahyu 2 sampai 3 ini memang ada ya, benar adanya ya, secara fisik memang kotanya ada, dan kalau kalian searching di Google itu memang ada ya, kota Efesus, kota Smyrna, secara fisik ada, tetapi ada satu hal yang lebih dalam ya, Kak Ronald sampaikan bahwa ini tuh adalah satu hal yang progresif dari kemajuan atau kondisi gereja ya. Jadi adalah satu hal yang progresif dari kondisi gereja. Nah, di Smyrna kita melihat tidak ada celaan yang diberikan ya oleh Tuhan, tetapi justru Tuhan memberikan sebuah dorongan. Jangan takut ya terhadap apa yang diderita, hendaklah setia sampai mati supaya apa? Memperoleh mahkota kehidupan. Nah, di dalam periode Smyrna, kemarin Kak Ronald juga sudah sampaikan, karena ini adalah suatu progres ya, kondisi dari gereja, iblis itu di masa Efesus, iblis itu mencoba ya untuk merusak gereja melalui ya merosotnya ini ya, ministry sepeninggalan dari Paulus, dari Yohanes, ya orang-orang mulai meninggalkan kasih yang semula ya, jatuh kepada aktivitas luaran. Nah, di Smyrna iblis tuh lebih maju lagi ya. Jadi di periode Efesus itu banyak ajaran-ajaran lain yang masuk ya, menyusup dalam gereja. Nah, di periode Smyrna itu bukan lagi ajaran yang masuk, tetapi iblis itu berusaha untuk bahasanya apa ya, ingin merusak gereja itu dengan siksaan luaran ya, atau siksaan badani. Nah, itu sebabnya Tuhan tuh memberikan dorongan supaya kamu ini harus setia sampai mati ya, setia sampai mati, karena akan menderita selama 10 hari. Ya, karena sudah sampaikan 10 hari itu adalah gambaran dari 10 penganiayaan yang dilakukan oleh Kaisar Romawi. Nah, itu sebabnya ada banyak ya kesaksian di masa Smyrna, mereka kaum beriman yang berpegang teguh kepada iman mereka, akhirnya mereka mati martir seperti Ignatius dan Polikarpus. Ya, kalau mau lengkapnya boleh itu nanti ya, minta slide-nya Kak Ronald, itu lengkap sekali. Tapi di Smyrna demikian ya, iblis tuh mulai progresif, mereka berusaha untuk merusak kaum beriman dengan cara siksaan badani ya. Jadi banyak yang mati martir, mereka dijadikan obor ya untuk penerangan malam hari, badan mereka dibakar ya, disalib terbalik dan sebagainya. Nah, tapi Tuhan tetap memanggil ya para pemenangnya, yaitu percaya ya bahwa Tuhan itu tahu segala kesusahan dan kemiskinan kita, juga jangan takut terhadap penderitaan ya, setia sampai mati. Nah, pahalanya adalah yaitu ya, kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Nah, hari ini mungkin kita tidak mengalami siksaan secara badani ya, seperti yang dialami oleh kaum beriman di masa Smyrna. Serangan yang dilancarkan oleh iblis jauh lebih daripada luaran ya, jasmani. Karena justru di dalam sejarah semakin kaum beriman
semakin disiksa ya, semakin mengalami banyak siksaan di era Smyrna, justru malah makin banyak kesaksian Tuhan itu lahir ya. Makin banyak kaum beriman itu yang tersebar, banyak orang yang makin menerima dan percaya kepada Tuhan. Jadi taktik iblis untuk merusak gereja melalui siksaan badani itu tidak ampuh gitu ya bahasanya ya. Karena justru semakin disiksa, makin banyak kesaksian yang muncul. Jadi makin banyak kesaksian-kesaksian yang lahir daripada mereka. Nah, karena itu setelah melalui Efesus, juga periode Smyrna, iblis itu merubah strateginya untuk menghancurkan gereja dengan cara tidak lagi merusak menyiksa secara badani, tetapi mencoba untuk mengawinkan dunia ya dengan gereja. Nah, dimulai dengan era atau masa Pergamus. Nah, di sana juga ada satu hal ya yang dipuji atau sikap yang disampaikan, yaitu bahwa mereka berpegang pada nama Tuhan dan juga setia sampai mati. Seperti contohnya disebutkan namanya ya, ada Antipas ya, yang berdiri untuk lawan kemerosotan. Nah, kenapa di Pergamus itu bisa dikatakan mulai ya eranya dunia kawin dengan gereja, karena mulai masuk ya ajaran Bileam yang mengajar juga membujuk umat Allah itu untuk makan persembahan berhala. Dan juga ada Nikolaus di Pergamus juga itu ya, ada 3 kuil megah, karena itu banyak berhala. Nah, tapi juga Allah tetap memanggil para pemenangnya, dan bagi mereka akan diberikan mana yang tersembunyi. Lalu ada juga periode Tiatira. Nah, di sana itu ada satu penyiasatan yang lebih dalam ya daripada Nikolaus, yaitu sampai ke levelnya penyiasatan Isabel ya. Jadi tidak hanya makan persembahan berhala, tapi juga melakukan perzinahan rohani ya, berbuat zina. Bahkan terdapat seluk beluk iblis ya di sana. Seperti itu. Nah, tapi tetap Tuhan di tengah kondisi gereja yang seperti ini ya, atau di masa gereja yang seperti ini, Tuhan tetap memanggil para pemenangnya, yaitu dengan cara mengambil firman ya sebagai pedang yang tajam, bermata dua, yang mampu memisahkan di antara keduniawian dengan gereja. Dan pahalanya adalah yaitu ya dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, memerintah mereka dengan tongkat besi, dan dikaruniakan bintang timur. Ya, dari mulai era Pergamus dan juga era Tiatira, ya masih ada banyak praktek-praktek yang sampai hari ini masih ada ya sampai hari ini. Kita bisa lihat ya bagaimana dunia itu benar-benar bersatu dengan gereja ya. Karena dunia itu kan, kalau bicara dosa dan dunia itu sulit ya, karena dosa itu jelas ya kotor ya, dosa itu kotor, dosa itu najis. Tapi kalau dunia itu kan, kalau dulu ada analogi ya, kalau tangan saya ini berlumpur, ya itu kotor, jadi jelas itu kotor, dan juga jorok ya, maka kelihatan sekali kalau tangan saya kotor karena lumpur. Tapi kalau tangan ini saya kasih seni ya, misalkan kayak saya nggak bilang tato lah, saya kasih seni gambar gitu ya, itu sebenarnya nggak kotor ya, tapi bagus sebuah seni. Nah, itulah dunia. Nah, hari ini di dalam gereja juga pasti ada banyak praktek-praktek atau hal-hal yang asal muasalnya tuh dari era atau periode Pergamus dan Tiatira ya, dan sampai hari ini masih ada. Nah, tetapi saudara-saudari, di dalam kondisi yang demikian, kita tetap harus ingat bahwa Tuhan tetap memanggil para pemenangnya. Ya, Tuhan mendorong ya, mengatakan, peganglah sampai Tuhan datang ya, apa yang ada padamu, dan lakukanlah pekerjaan Tuhan ya sampai kesudahannya. Jadi mulai dari era ini, iblis mengubah strateginya ya, jadi mengawinkan dunia, hal-hal yang sepertinya baik, digabungkan ya, disatukan, dikawinkan dengan gereja.
Nah, atas kondisi gereja yang sedemikian parah ya merosotnya, maka ada satu reaksi ya, reaksi dari Allah untuk memulihkan kondisi ini, yaitu masuk ya di era Sardis dan juga Philadelphia. Nah, di Sardis tuh dibilang ya, artinya tuh sisa. Nah, Sardis ini adalah reaksi Allah terhadap Tiatira ya, di mana gereja merosot dari Nikolaus sampai Isabel. Kalau saudara-saudara ingat, minggu lalu juga disampaikan, ada satu masa di dalam gereja itu disebut sebagai masa kegelapan ya, atau Dark Ages ya. Kalau nggak salah, sekian abad ya, 10 abad, 1000 tahun lebih ya, kalau nggak salah ya, Kak Elohim, Kak Ronald ya. Nah, kenapa disebut dengan masa gelap ya, atau Dark Ages? Karena di masa itu firman Tuhan itu tertutup hanya orang-orang tertentu, ya ini ya, karena ajaran Nikolaus, jadi ada hierarki, ada orang yang di atas dan ada orang yang awam. Nah, orang awam ini nggak boleh pegang Alkitab, orang awam ini nggak boleh mengerti Alkitab. Hanya orang-orang tertentu yang di kasta itu ya, yang di golongan itu tertentu itu, hanya yang boleh mengerti Alkitab, membaca Alkitab. Nah, alhasil kaum beriman yang disebutkan adalah kaum beriman awam itu hanya mengenal firman berdasarkan perkataan orang-orang yang di kalangan atas itu ya. Jadi mereka hanya tahu firman berdasarkan ya perkataan mereka, tapi sebenarnya mereka tidak tahu ya apakah yang disampaikan itu sesuai dengan Alkitab atau enggak. Nah, makanya di zaman kegelapan itu bukan hanya firman Tuhan tertutup bagi orang yang disebut orang awam, tetapi banyak praktek-praktek yang tidak sesuai ya dengan firman Tuhan. Saya ambil contoh sederhana, salah satu yang paling terkenal dan juga ditentang oleh salah seorang tokoh ya di era Sardis atau era reformasi, Martin Luther, yaitu praktek ini ya, pengakuan dosa. Ya, kalau kita baca Alkitab kan jelas 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan kalau kita mengaku dosa ya, maka ia adalah setia dan adil dan ia akan mengampuni dan juga menghapus, mencuci bersih kita. Jadi kalau kita berdosa, kita mengaku, ya harusnya kita bisa mengaku langsung ya, direct kepada Tuhan, karena ayatnya bilang demikian. Nah, tapi pada waktu itu, di zaman gelap ya, atau Dark Ages, kalau orang mau mengaku dosa ya, saya tidak mau mendiskreditkan, tapi faktanya demikian. Kalau ada orang mau mengaku dosa, ya dia harus membayar apa itu, kayak kertas ya, kertas pengakuan dosa. Nah, semakin besar dosanya ya, itu semakin besar bayarannya. Jadi, jadi betapa beruntungnya kita ya, kita tinggal di zaman di mana Alkitab tidak hanya terbuka, tetapi Alkitab juga tersingkapkan ya. Bayangkan ya kalau kita tinggal di zaman itu, kita benar-benar blank ya, nggak ngerti firman, kita terima-terima aja ya apa yang disampaikan oleh orang-orang yang dianggap layak untuk menerima firman. Ya udah habis berapa uang ya saya ya kalau harus setiap kali ngaku dosa harus bayar ya. Ya mungkin udah melarat saya. Ya, tapi karena itu atas kondisi yang merosot demikian ya, Allah itu ada satu reaksi ya, yaitu dia membangkitkan ya pada saat itu seorang saudara ya dari Jerman. Ya, orang Jerman tuh memang orangnya sangat teguh ya, tekadnya teguh. Karena itu Tuhan pakai Martin Luther untuk memulai era reformasi ya. Dan di sana kita tahu ya ada satu kebenaran yang dipulihkan, tidak hanya Alkitab itu terbuka, tapi kebenaran yang terkenal yaitu pembenaran oleh iman juga disingkapkan. Nah, tapi di Sardis dikatakan engkau hidup padahal engkau mati ya. Bangun dan kuatkan apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Jadi meskipun di era Sardis ini adalah reaksi dari Allah terhadap keadaan atau era
di Tiatira Dark Ages itu tetap didapati tidak sempurna. Kenapa? Karena meskipun ya kita puji Tuhan ya, Alkitab sudah terbuka, kemudian kebenaran mengenai pembenaran oleh iman sudah disingkapkan, tetapi masih belum cukup ya. Masih banyak hal itu yang mati dan tidak sempurna. Karena setelah masa Martin Luther, itu setelah Alkitab terbuka, justru malah melahirkan banyak golongan-golongan lagi ya. Kalau kita baca, kemarin juga Kak Ronald sudah sampaikan, lahir ada golongan Calvinis, ada golongan Armenian. Karena apa? Karena setiap orang akhirnya sudah bisa menerima Alkitab di tangan mereka. Nah, jadi mereka udah bisa baca sendiri tanpa harus menerima penafsiran ya dari orang-orang yang dianggap layak itu ya. Sekarang setiap orang udah bisa baca Alkitab, tetapi masih kurang ya. Karena apa? Karena akhirnya pun masih lahir banyak golongan-golongan. Nah, karena itu dikatakan masih kurang ya, tidak sempurna, masih kurang sempurna. Karena masih banyak hal yang mati. Nah, karena itu puji Tuhan ya ada era Philadelphia ya, atau kasih persaudaraan. Nah, di era inilah kemarin juga karena sampaikan ya, ada saudara-saudara yang dibangkitkan ya di Inggris ya, di Inggris yaitu para saudara. Mereka berhimpun tidak di atas nama tertentu ya, bahkan mereka hanya mau dipanggil dengan sebutan para saudara ya, the brethren itu ya, B-nya juga kecil ya, para saudara. Nah, gereja di Philadelphia atau kasih persaudaraan itu adalah gereja yang dipulihkan ya, kondisi gereja yang normal. Nah, ciri-cirinya itu yang paling mudah dihafal kita tahu ya, kekuatannya itu memang tidak seberapa ya, jadi hanya sedikit kekuatannya. Tapi meskipun kekuatannya atau jumlahnya sedikit, mereka itu melakukan dua hal ya yang dicatat dan dipuji oleh Tuhan, yaitu menuruti firman dan tidak menyangkal nama Tuhan. Jadi puji Tuhan untuk firman dan juga untuk nama Tuhan. Menuruti firman dan tidak menyangkal nama Tuhan. Karena itu di Philadelphia ini ya, hal-hal dipulihkan itu kembali ya, back the Bible. Kayak itu bagus banget ya, Bible for It itu slogannya dulu kalau saya dengar tuh Alkitab menjawab Alkitab ya. Saya senang sekali itu ya. Jadi yang pertama kembali ke dalam Alkitab ya. Jadi berdiri di atas dasar Alkitab ya, menuruti firman Tuhan. Dan yang kedua tidak memiliki nama lain selain nama Tuhan. Ya, setelah Martin Luther itu banyak ya golongan-golongan lahir di atas nama-nama orang tertentu. Tapi Philadelphia ini, di era Philadelphia, ada dua yang dijunjung tinggi ya, yaitu firman Tuhan dan juga nama Tuhan. Nah, di sini juga Tuhan ingatkan ya, supaya engkau itu meskipun kondisimu adalah gereja yang normal, di tempat di mana Tuhan itu memuji, tapi Tuhan tak bilang ya, supaya engkau itu memegang apa yang ada padamu, supaya apa? Tidak seorang pun merebut mahkotamu ya, dan juga tinggal di dalam kasih persaudaraan. Ya, jadi arti dari Philadelphia ya, kasih persaudaraan. Nah, pahalanya ya ini ya, dikasih oleh Tuhan, dilindungi, jadikan tiang utama, dituliskan nama Allah, dan juga nama kota Allah dan nama Tuhan yang baru. Jadi ini adalah era di mana ya, tadi itu ya, gereja yang normal, banyak hal dipulihkan di era ini ya, di Philadelphia. Banyak kebenaran mulai dipulihkan, yang tadinya mati ya di Smyrna, mulai dipulihkan, dihidupkan di era Philadelphia ya. Menjunjung dua hal, yaitu firman Tuhan dan nama Tuhan. Nah, tetapi saudari, sekalipun sudah berada di dalam era Philadelphia, kita masih bisa mengalami ini ya, bahaya yang terakhir ya, yaitu bahaya merosot di gereja di Laodikia. Nah, saudari, hanya orang-orang yang
sudah berada ya di tahap Philadelphia, itu yang bisa berada di Laodikia. Jadi yang Smyrna ini nggak bisa ke Laodikia ya, karena hanya Philadelphia yang bisa ke Laodikia. Nah, kenapa? Nanti kita lihat sama-sama ya. Uh, Kalau kita balik tadi yang pertama ya, dari Efesus, di sana ada hal yang abnormal, hilang kasih mula-mula. Di Pergamus ada ajaran Balaam ya, Balaam. Terus ada Isabel di Tiatira, ada sistem hierarki. Lalu di Sardis, di sana membantu Alkitab jadi terbuka dari masa yang gelap. Tetapi Sardis juga akhirnya menciptakan ya kelompok-kelompok tertentu. Jadi belum sepenuhnya sempurna ya kalau kata Alkitab ya. Jadi meskipun reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther itu baik, memulihkan dua hal ya, beberapa hal, tetapi tetap tidak lengkap. Nah, di Philadelphia tadi kita melihat ada kasih persaudaraan. Nah, tetapi kalau kita tidak tadi ya, kalau kita tidak berhati-hati, tidak tidak was-was ya, tidak waspada, kita bisa jatuh kepada Laodikia. Jadi kita bisa jatuh ke dalam Laodikia. Oke, kita lihat dulu ya beberapa fakta mengenai Laodikia ya, karena belum disampaikan minggu lalu. Nah, kalau dilihat di secara peta, Laodikia itu terletak di antara dua kota ya, Hierapolis dan juga Kolose. Nah, di Hierapolis itu ada sumber air panas, sementara Kolose itu datarannya lebih tinggi ya. Jadi di sana ada mata air, airnya dingin ya, airnya dingin karena lebih tinggi datarannya. Nah, Laodikia itu berada di tengah-tengah Hierapolis dan juga Kolose. Jadi di antara air yang dingin dan juga air yang panas. Itu sebabnya di Laodikia itu nggak punya sumber air yang baik. Nah, Wahyu pasal 3 berdasarkan fakta ini ya, ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan ya di Wahyu pasal 3 ayat 15-16 mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu ya, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku atau lukewarm ya, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, jadi engkau tidak dingin, ya, jadi engkau tidak Kolose, engkau juga tidak panas ya, engkau tidak Hierapolis, ya, engkau di tengah-tengah itu ya, dingin enggak, panas enggak ya, karena dingin enggak, panas enggak, suam-suam kuku ya, akhirnya Tuhan itu memuntahkan ya, engkau dari mulutku. Ya, ini kalau dibaca ayatnya ya, sebenarnya tuh tidak ada satu hal pun yang baik dari gereja di Laodikia. Kalau tadi kita lihat di sebelumnya ya, separah Pergamus dan Tiatira pun Tuhan tuh masih memuji ya, masih ada hal-hal yang baik yang bisa Tuhan sampaikan. Nah, tapi di Laodikia tuh kita tidak akan menemukan Tuhan itu menemukan hal yang baik. Dia cuma mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, tapi tidak ada yang baik yang disampaikan di Laodikia. Justru dia mengatakan kamu dingin enggak, panas juga enggak. Ya ini ya, kalau lagi panas itu Philadelphia ya, mengasihi dalam kasih persaudaraan, menjunjung nama Tuhan, juga firman Tuhan. Tapi kalau nggak panas, ya juga dingin banget ya, nggak dingin juga. Nah akhirnya apa? Dimuntahkan dari mulutku. Ya dimuntahkan berarti kan dibuang ya, jadi sangat kasihan sekali. Nah, kenapa mereka bisa dingin enggak, panas enggak ya? Penyebabnya adalah di ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah, saudara-saudari, di Philadelphia, di sana orang-orangnya dipulihkan ya. Mereka menjunjung tinggi firman, menjunjung tinggi nama Tuhan. Mereka dijadikan tiang ya, tiang. Mereka dipuji ya. Lalu dikatakan engkau harus menjaga ya supaya mahkotamu tidak direbut. Jadi Philadelphia penuh dengan pujian ya, karena
menjunjung nama Tuhan dan juga firman Tuhan. Nah, tetapi saudari, orang yang sudah mengenal firman, orang yang sudah dipulihkan, orang yang menjunjung tinggi nama Tuhan, itu bisa jatuh dan merosot ke dalam satu bahaya, yaitu bahaya sombong ya. Bahaya sombong. Sombongnya apa? Berkata, aku kaya ya, aku sudah tahu firman. Aku sudah tahu banyak firman dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Nah, jadi ini adalah satu bahaya yang bisa kita hadapi ya sebagai orang-orang beriman, khususnya yang sudah mengenal firman ya. Di Bible for You dorong ya supaya baca kitab, kemudian mengenal firman di Bible study. Nah, tapi pengenalan kita ini bisa jatuh ya menghadapi satu bahaya, yaitu bahaya sombong. Nah, di Philadelphia itu penuh dengan kasih persaudaraan. Tetapi di dalam Laodikia itu penuh dengan kesombongan ya, penuh dengan pride, kesombongan. Memang betul ya, memang mungkin betul ya, mereka itu kaya, mereka penuh dengan pengenalan akan firman, mereka penuh dengan firman. Dan karena mereka punya hal itu, ya itu tidaklah heran ya kalau mereka punya sesuatu untuk disombongkan. Karena mungkin memang faktanya mereka mengenal firman, iya, mereka punya firman, iya, mereka kaya oleh firman, iya, yaitu sebabnya mereka ada alasan ya untuk menyombongkan diri ya. Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Nah, tetapi Tuhan berkata ya, kamu tuh nggak tahu ya, bahwa kamu tuh melarat sebenarnya. Kamu malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi mereka mengira mereka sudah cukup ya dengan pengenalan akan firman. Mereka sudah cukup memiliki banyak firman, kaya akan firman, tapi mereka tidak sadar ya bahwa mereka itu sebenarnya melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Kalau sidang ya, aduh ya firmannya ini lagi gitu ya. Atau kalau enggak biasanya ada yang bilang, wah ini saya udah tahu nih, kayaknya arah-arahnya ke sini ya firmannya gitu. Ya, jadi saudari ingat ya, di dalam Matius pasal 5 itu ya, salah satu berkat ya hakiki umat kerajaan itu adalah miskin dalam roh ya. Miskin dalam roh, selalu mengosongkan diri. Nah, semoga kita tidak demikian ya. Kita tidak merasa bahwa kita telah cukup. Paulus aja ya, seorang seperti Paulus itu terhadap Tuhan ya, pengenalannya dia tidak pernah merasa cukup ya. Dia selalu mendambakan untuk mengenal Tuhan, bersatu dengan Tuhan ya. Dia selalu satu hal yang dikerjakan yaitu berlari ya, mengejar pengenalan itu. Dan dia tidak pernah merasa puas ya, dengan pengenalannya. Nah, jadi inilah ya bahaya yang kita hadapi kalau kita tidak hati-hati terhadap pengenalan akan firman yang kita miliki ya. Jangan tahu aku ya tidak kekurangan apa-apa, padahal itu kita melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Oke, nah karena itu inilah ya jalan terakhir ya, jalan ketujuh untuk menang dari kondisi sombong ini ya, dari kondisi kesombongan rohani ini ya. Tuhan tetap memanggil para pemenangnya dan memberikan jalan agar dari Philadelphia jangan sampai jatuh ya ke Laodikia. Nah, yang pertama adalah 3 hal ya yang harus dibeli di ayat 18 itu ya, pasal 3:18. Pertama, engkau harus membeli emas daripadaku. Kemudian engkau juga harus membeli pakaian putih supaya jangan kelihatan ya ketelanjanganmu yang memalukan. Lalu salep mata ya, atau minyak untuk melumas matamu. Jadi ada 3 hal yang harus dibeli. Nah, karena membeli sesuatu maka harus ada harga yang dibayar ya. Harus ada harga yang dibayar. Pertama, membeli emas ya, yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya. Nah, Petrus mengatakan ya, api itu akan teruji ya ketika
emas itu akan teruji ya ketika sudah melewati api ya atau melewati pencobaan. Nah, kita mungkin hari ini ya sudah menerima banyak perkataan firman ya masuk dalam kita. Nah, tapi perkataan firman itu yang kita terima itu harus menjadi iman yang hidup ya, harus jadi iman yang hidup dalam kita. Nah, bagaimana kita tahu firman yang kita terima sudah jadi iman yang hidup atau belum? Itu harus seperti emas ya yang melewati api, melewati satu pengujian ya atau pencobaan. Nah, karena itu kita harus membeli ya emas yang telah dimurnikan dalam api ya. Kita harus ya Tuhan akan menguji kita ya. Dia akan meletakkan kita dalam sebuah kondisi yang menguji apakah firman yang kita terima itu cuma kita dengar atau benar-benar berguna ya dalam hal yang praktis dalam kehidupan kita. Jadi, saudara, karena itu jangan kaget ya kalau suatu saat diperhadapkan kepada situasi atau pengujian. Ya, inilah pertama ya, harus membeli emas yang telah dimurnikan. Jadi firman yang kita dengar yang masuk dalam kita harus melewati api pengujian ya untuk tahu apakah firman itu hanya kita dengar atau menjadi iman yang hidup yang tinggal dalam kita. Nah, kemudian pakaian putih ya kalau kita tahu pakaian putih itu melambangkan ini ya perbuatan di luar. Ya, kita lihat di Perjanjian Lama kalau imam datang ke hadapan Allah itu nggak boleh telanjang ya, harus pakai pakaian khusus. Nah, karena itu kita harus memperhatikan ya bagaimana kita berpakaian. Jangan sampai pakaian kita tuh banyak dengan kotoran ya, terkontaminasi ya dengan banyak hal. Ya mungkin kita suka berbuat baik ya sama orang, berbuat baik karena ya penuh dengan iman lalu berbuat baik. Nah, tapi perbuatan baik kita, pakaian kita itu putih atau ada kontaminasinya ya, ada motif-motif tersembunyi ya. Nah, kita harus belajar membeli pakaian putih ya, bersih tanpa motif yang lain, dan juga minyak ya untuk melemas mata kita dari kondisi kita yang buta ya, supaya kita dapat melihat. Nah, kita mungkin tahu banyak firman, tapi belum tentu ya kita tuh mendapatkan wahyu, melihat wahyu dari roh itu ya. Banyak tahu hanya jatuh doktrin, tapi belum tentu kita bisa mengenal atau melihat wahyu. Sebab kita perlu membeli minyak, membayar harga supaya kita dapat melihat. Nah, ini 3 hal yang harus kita beli. Kita harus membayar harga untuk membeli emas, pakaian putih, dan juga salep mata ya atau minyak. Nah, kemudian jalan kedua ya untuk menang adalah di Wahyu 3:19 mengatakan bagaimana sikap kita ya terhadap teguran Tuhan adalah relakan hati kita dan bertobat. Jadi kita menyadari bahwa kita mulai timbul pride ya, kita mulai merasa buta, Tuhan menerangkan kita sedang buta, telanjang, ya jangan keraskan hati ya, tapi relakanlah hati kita dan bertobatlah. Kemudian jalan yang terakhir, jadi saudara kan mengatakan ya, karena engkau ini dingin enggak, panas enggak, maka aku akan memuntahkan engkau ya. Nah, memuntahkan berarti kan gereja dengan Tuhan itu terpisah ya, maka Tuhan ada di luar dari gereja. Itu sebabnya dikatakan ya, di 20 Tuhan itu berdiri muka pintu. Jadi dia di luar gereja dan dia mengetuk ya. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, jadi jalan untuk menang yang ketiga, selain tadi yang pertama membeli 3 hal, membeli emas, pakaian putih, dan juga salep mata, lalu terhadap teguran Tuhan kita rela hati ya, menerima dan bertobat, berpaling.
Yang ketiga harus belajar untuk mendengarkan suara Tuhan dan membukakan pintu. Ya, membukakan pintu supaya apa? Supaya Tuhan tuh masuk dan makan bersama-sama dengan kita. Jadi ini tiga jalannya ya. Membeli tiga hal, lalu bertobat, merelakan hati, dan yang terakhir belajar mendengarkan suara dan membukakan pintu. Nah, saudari, semoga kita bisa belajar ya dari sini untuk tidak pernah puas ya terhadap pengenalan akan Tuhan, tetapi selalu belajar untuk membayar harga ya, membeli ya, selalu membeli. Jangan pernah merasa sudah kaya ya, aku sudah tahu. Dan juga terhadap teguran Tuhan, kita belajar untuk merelakan hati ya, membuka hati kita. Jangan merasa udah tahu ya, atau tadi katakan apa, aku tidak kekurangan apa-apa. Nah, yang terakhir juga belajar untuk mendengarkan suara Tuhan dan juga membukakan pintu ya untuk Tuhan. Yang terakhir, Tuhan juga mengatakan ada pahala ya, yaitu didudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Jadi demikian ya, menutup 7 jalan pemenang, mulai dari Efesus, kemudian ada Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan yang terakhir nih ya, Laodikia. Semoga kita belajar ya, mengambil dari setiap jalan itu, kita belajar ya masing-masing. Dari Efesus, kita belajar ya untuk tidak meninggalkan kasih yang mula-mula. Di Smyrna, kita bisa belajar ya untuk bertahan ya terhadap penganiayaan, belajar untuk setia ya, bahkan setianya sampai mati ya. Jadi penganiayaan di luar mungkin terjadi ya di kalangan keluarga kita atau teman-teman kita ya, menolak kita karena kita mengasihi Tuhan. Kita belajar dari Smyrna untuk jangan takut ya terhadap penganiayaan, tapi belajar untuk setia, bahkan setia sampai mati. Kemudian di Pergamus kita juga belajar ya untuk mengambil ini menjadi sebuah warning atau peringatan ya. Jangan sampai membiarkan hal-hal yang dunia itu masuk ke dalam gereja. Lalu dari Tiatira kita juga bisa belajar untuk diselamatkan ya dari perzinahan rohani. Kemudian di Sardis ya di sana Tuhan membangkitkan Martin Luther ya untuk memulihkan dari kondisi Tiatira. Kita juga bisa belajar ya dari situ supaya itu ya dikatakan bangun juga menguatkan ya apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Jadi belajar untuk bangun dan juga menguatkan ya. Dan di Philadelphia juga belajar agar kita tinggal dalam kasih persaudaraan ya. Dan yang terpenting adalah menjunjung tinggi 2 hal, firman Tuhan dan juga nama Tuhan. Dan terakhir kita juga belajar agar waspada ya terhadap bahaya menjadi sombong ya, karena sudah mengenal firman ya, menjunjung tinggi firman, lalu jatuh kepada kondisi ini ya, suam-suam kuku, panas enggak, dingin enggak, dan juga merasa kaya dan tidak kekurangan apapun. Ya, semoga kita terus miskin dalam roh, tidak puas ya pengenalan kita dalam pengalaman dengan Tuhan, tapi selalu baru ya dan segar. Belajar membeli ya, membayar harga, emas, pakaian putih, salep mata, kemudian juga belajar mendengarkan suara Tuhan dan juga membuka pintu ya bagi Tuhan agar kita diselamatkan dari kesombongan ya, kesombongan rohani kita. Baik, demikian saudari, saya tutup di dalam doa ya. Sebelum saya kembalikan kepada tim Bible for Youth. Amin.
Terima kasih ya Tuhan untuk beberapa minggu ini kami sama-sama melihat bahwa di setiap zaman Engkau terus memanggil para pemenang-Mu, mereka yang berdiri di pihak-Mu, mereka memilih untuk berada di dalam-Mu Tuhan, berperang bagimu, juga berjuang bagimu. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan diri kami, agar kami juga bisa tetap tinggal Tuhan di dalam kasih persaudaraan, menjunjung tinggi firman Tuhan, juga menjunjung tinggi nama Tuhan. Selamatkan kami dari kondisi kesombongan rohani, merasa diri kami kaya, tidak kekurangan apapun. Juga selamatkan kami Tuhan dari kondisi suam-suam kuku, tidak dingin juga tidak panas. Tuhan, kami mau belajar untuk membayar harga, membeli emas, membeli pakaian putih, dan juga membeli salap mata Tuhan, supaya kami diselamatkan dari kondisi buta, kondisi telanjang, juga kondisi yang miskin dan melarat. Membiarkan Dikau Tuhan untuk masuk, membukakan pintu, menyelamatkan kami, juga terus memperbaharui pengalaman kami akan Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami bisa menerapkan ketujuh jalan pemenang ini dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi orang-orang muda yang menjawab panggilan-Mu, juga menang di atas kemerosotan gereja hari ini. Terima kasih Tuhan, syukur padamu. Amin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih